Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa salah? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, welcome to my class. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat? Oke, sekali lagi, apa kabarnya hari ini anak-anak? Terima kasih, saya suka murid seperti ini ya. Kalau kalian semangat, Satrodi juga semangat mengajarnya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita sangat disarankan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Semua siap. Teman-teman, kita mengangkat kedua kita untuk berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Terima kasih ya Pak. Nah anak-anak, untuk menambah semangat kita pada pagi hari sebelum mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita menyanyikan sebuah lagu ya. Yel-yel kita ya. Mau? Mau? Oke, sekarang kita lihat di layar. Coba kita lihat. Mari kita menyanyinya bersama, silakan tegak, berdiri dengan semangat. Ya, nanti kita akan bernyanyi yel-yelnya secara bergiling. Boleh memakai gerakan yang semangat. Siap? Bisa kita mulai ya dari Pak Rodi ya. Halo, selamat pagi. Dari saya Pak Guru. Halo, selamat pagi. Dari kami muridku. Sudah siapkah kau hari ini mendapat ilmu baru? Tentu saja, WHRI selalu. Siapa kalian? Kami peserta didik Lesmande. Untuk apa kalian di sini? Datang benar-benar pelajaran hati senang. Yeay! Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Kembali ya, semangat ya. Kalau kalian semangat, Pak Doni pasti semangat juga belajarnya hari ini. Lanjut, kita mulai pembelajarannya sekarang. Kita lihat di layar kembali. Pak Doni akan menyajikan sebuah gambar.
amati dulu gambar itu, ya. Boleh diskusi bisik-bisik dengan temannya. Kira-kira apakah kalian sudah pernah melihat gambar ini? Ya, sudah pernah melihat gambar ini? Oke, ada yang sudah pernah melihat gambar ini? Apakah gambar apa yang kita? Patung. Woi, ya patung. Ada yang mau menambahkan? Patung apa? Ya, coba amati dulu ya perempuan, patung apa kira-kira? Lihat dari patung Hindu. Oke, ada keterkaitannya. Siapa lagi? Patung Buddha. Apakah ada Buddha di sana? Tidak ya. Oke, jawabannya sudah dua yang benar. Ada patung, kemudian ada berhubungan dengan agama Hindu. Ada lagi yang perempuan mau menambahkan? Tidak apa-apa berpendapat. Walaupun nanti salah, nanti kita kita mengamati dulu. Coba dari hasil mengamatinya. Ya, siapa yang berani? Apa? Gambar apa itu, Pak? Menurut Bapak, selain patung dan agama Hindu, lihat bentuknya. Dani? Hah? Gambar tangan. Seperti ini ya? Ya nggak apa-apa, itu kan hasil pengamatannya Rafa. Menurut Rafa itu gambar tangan. Apakah itu menyebut? Nah, mari apa nak? Dewa. Oke, checklist. Checklist artinya benar ya, ada kaitannya. Ada lagi? Krishna. Ya dewa juga ya, nggak apa-apa. Memang itu dewa atau kebenaran kepercayaan Hindu. Sekarang ada lagi Elsa. Coba nak. Tadi udah benar semua. Ada yang bilang patung berhubungan dengan agama Hindu, ada dewa, ada bentuknya seperti tangan. Sekarang ada yang mau menambahkan. Coba kaitkan apakah itu gambar selain gambar dewa, dewanya duduk di mana? Di atas kepala apa itu? Orang. Apakah orang bentuknya seperti itu? Burung. Nah, oke, sudah ketemu. Ada dewa yang duduk di atas burung. Nah, kira-kira dia burung apa? Ada lagi loh. Dia lebih lengkap pengamatannya. Burung Garuda. Betul sekali. Terima kasih Erik ya. Jadi itu adalah gambar sebuah patung. Ada yang mau menyimpulkan? Mau menyimpulkan gambar apa itu? Angkat tangannya. Sawah. Sudah tadi udah Pak bagi benarin semua tadi. Tinggal merangkum gambar apa kira-kira? Gambar besar-besar suaranya. Coba ulang lagi nak. Ya, patung dewa yang menaiki Garuda. Jadi, terima kasih Mari. Jadi suaranya dibesarkan ya. Ya, karena kita harus berani menyampaikan pendapat. Jadi ini adalah anak-anak patung Garuda Wisnu Kencana. Letaknya ada di Bali. Ini patungnya sangat terkenal. Terkenal kenapa? Karena ukurannya yang besar, dijadikan tempat wisata dan ini sebagai simbol dari kota atau provinsi Bali. Karena di Bali mayoritas beragama Hindu. Nah, oke, terima kasih. Jadi siapa yang bisa mengaitkan kira-kira dari gambar ini? Dari gambar ini kita akan belajar tentang apa hari ini? Suaranya harus besar dan angkat tangan. Kira-kira akan belajar apa kita? Membuat patung Garuda. Garuda itu ada hubungannya dengan pelajaran apa? Pancasila. Iya, terima kasih. Pancasila. Jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran tema 1, sub 1 tentang ya agak lambat ya bergeraknya.
Nah, jadi pembelajaran kita hari ini tentang tema 1/1 pembelajaran 1 tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan buka bukunya, buku temanya. Bukunya, dikeluarkan bukunya. Buka aja bukunya, nak. Oke. Ya, bagus Elsa, seperti itu. Bergabung ya. Nah, ya, kita akan mempelajari tema 1/1 tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Ya, yang rapi ya. Satu aja, bagus. Terima kasih. Terima kasih. Yang rapi tidak berisik ya anak-anak ya. Baik, sudah. Sekarang Pak Dodi, kalau sudah tahu, jadi tujuan kita belajar hari ini apa? Ya, sekarang kita lihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Coba minta tolong Elsa dibaca nomor 1 nak. Tujuan belajar kita hari ini adalah, kelihatan Elsa? Silakan dibaca dengan kuat. Setelah melakukan penjelasan tadi, kami menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, stop. Nah, jadi tujuan belajar kita hari ini adalah dengan menonton video nanti, kalian akan tahu contoh dari pengamalan sila pertama dalam Pancasila. Yang kedua, coba Fitri. Tujuan belajar kita hari ini, nak? Terlihat nomor 2. Dengan benar. Jadi tujuan belajar hari ini yang kedua adalah nanti setelah menonton video dan diskusi, kalian akan bisa membandingkan mana contoh pengamalan sila 1, mana contoh pengamalan sila kedua. Dan tujuan belajar kita yang ketiga, siapa yang mau membacakan? Ya apa? Dengan kuat nak? Ya apa? Nomor 3. Melakukan proyek didik mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, stop. Nah, jadi tujuan belajar kita yang ketiga adalah nanti setelah melakukan proyek, kalian akan dapat menyelesaikan masalah ya terkait dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua. Jadi inilah tujuan belajar kita hari ini yang akan kita capai hari ini. Nanti setelah pulang kalian mendapatkan ilmu 3 ini. Tahu tentang sila 1 dan kedua contohnya, membandingkan antara sila 1 dengan 2 contohnya, dan ketiga nanti akan menyelesaikan masalah tentang pengamalan sila 1 dan kedua dengan melakukan proyek. Betul sekali. Ya. Nanti di pembelajaran kita juga akan ada diskusinya, tanya jawabnya, akan ada bekerjanya, melakukan latihannya. Adik siap ya belajar lagi ya? Siap? Baik, sekarang kita lihat kembali. Nah, mengamati lagi. Ada gambar 1 dan gambar 2. Diamati. Ya, ada gambar 2. Siap-siap berpendapat. Amati dulu gambar 1 dan gambar 2. Jangan lihat Pak Dodi ya, Pak Dodi tidak ada di gambar ya. Nah, boleh diskusi. Menurut kalian gambar nomor 1 apa, gambar nomor 2 apa? Yang ada 2 gambar.
saatnya kita menyampaikan pendapat. Siapa yang ingin menyampaikan pendapat tentang gambar nomor 1? Yang laki-laki Dani. Dani, coba Dani. Menurut Dani gambar apa itu Dani? Yang ada di gambar, bukan gambar apa ya, tapi gambar ini menjelaskan apa ya nomor 1 ini? Ada gambar satu orang dong, satu orang. Dani bisa dan sebutkan aja di gambar itu ada gambar apa nah? Gak usah malu. Ayo. Air. Gambar? Air. Air. Orang berbagi air. Orang memberikan air. Baik. Ada lagi selain memberikan air, ada perbedaan antara orang dua itu? Ada nggak perbedaannya? Ada perbedaan. Siapa yang bisa menunjukkan perbedaannya? Ya, Malik. Agama dari mana kalau mereka ini beda agama? Pakaiannya. Coba, ada agama apa di dalam itu? Islam. Hindu. Benarkah Hindu? Buddha. Dari mana tahu? Dari pakaian? Oke, yang Islam pakaian yang mana? Berjilbab putih. Sedangkan yang Buddha memakai, iya, dan kepalanya rambutnya dicukur ya, karena dalam kepercayaan mereka. Nah, menurut kalian bagus sekali, terima kasih Deva, Malik dan yang sudah menyampaikan pendapatnya. Terus dari gambar nomor 1 itu, mereka apa yang mereka lakukan? Berbagi. Apa yang dibaginya? Makanan, ya, karena ada perbedaan agama, tapi mereka tetap berbagi, begitu? Betul ya? Ada tidak kaitannya dengan sila Pancasila? Sila keberapa? Dari mana tahu? Kok tahu kalau itu dari sila 1? Ayo, ada kata kuncinya. Dari bunyinya Dani. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dia ada kaitannya dengan Tuhan. Agama itu berkaitan dengan Tuhan. Good job Dani. Sekarang terlibat. Jadi gambar yang pertama itu menjelaskan ada orang ada yang mau menyimpulkan? Gambar 1 jadi apa nak? Nomor 1 pendapat, gak usah ragu, gak usah takut pendapatnya. Kaila? Tidak apa-apa, tapi kita harus belajar menyampaikan pendapat. Yuk, pendapatnya apa tadi? Kesimpulannya? Hah? Ya, coba Elsa. Oke. Kaila, maaf. Walaupun berbeda agama, mereka tetap rukun. Masya Allah, ya luar biasa. Kasih tepuk tangan dong Mbak Kaila. Nah, ini kesimpulannya. Jadi walaupun berbeda agama, tapi mereka tetap membantu. Tuh, bagus. Sekarang gambar yang kedua. Cek this. Siapa yang mau memberitahu? Malik lagi. Wah, luar biasa Malik ya. Ada 2 orang yang menyiram tanaman. Betul teman-teman? Betul. Terus apa lagi? Apa yang disiramnya tanaman? Betul. Adakah kaitannya dengan sila Pancasila? Ada tidak kaitannya dengan sila Pancasila? Ada. Sila keberapa? 2. Dari mana tahu kalau itu sila kedua? Kemanusiaan. Wah, berarti sila 2 itu mengajarkan apa dong? Kewajiban. Ayo dari coba. Kewajiban apa? Kewajiban merawat tanaman. Kewajiban merawat tanah. Kenapa tanaman kita rawat? Kenapa tanaman kita rawat? Tanamannya beda dengan kita. Kok kita rawat? Kenapa? Karena, ayo Deva, kok tanaman kita capek-capek nyiramin tanaman? Dia kan cuma tumbuhan Pak. Kok kita rawat? Kenapa tak rawat manusia aja? Ayo, katanya sila kedua. Berarti sila kedua benar tadi sila keduanya. Nah, berarti
pendapat, ayo semangat kita. Apa nak? Kenapa tanaman ini? Kenapa dua perempuan itu menyiram tanaman? Nanti itu disimpan dulu. Karena kita menyayangi sesama makhluk hidup. Iya, kita ini sama-sama diciptakan. Ya, sama-sama diciptakan. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya tentang pengamalan sila 1 dan kedua, silakan kalian amati video berikut. Ya, silakan tonton bila perlu. Kalau ada kata-kata yang perlu dicatat, silakan dicatat ya. Selamat menyaksikan. Informasi yang penting jangan lupa untuk dicatat. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran kedua. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Benny, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Sahabat cerdas, sikap teman-teman Edo sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua Pancasila. Sahabat cerdas, tentu kalian sudah hafal bunyi sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, antara lain takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, dan kerukunan antar umat beragama. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, kerukunan antar umat beragama, dan perdamaian. Jangan lupa. Sahabat cerdas, sekarang amatilah beberapa gambar berikut. Gambar pertama mencerminkan seorang pemuka agama Hindu dan Islam yang saling menghargai dan menghormati. Gambar kedua menggambarkan memberikan bantuan kepada orang lain tanpa memandang status perbedaan keyakinan. Gambar ketiga menunjukkan seseorang beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Gambar keempat menggambarkan rasa solidaritas dan kemanusiaan antar teman, yaitu menjenguk teman yang sedang sakit. Gambar kelima menggambarkan sebuah kelompok yang sedang berdiskusi serta mengemukakan pendapatnya. Gambar keenam menggambarkan solidaritas dan kemanusiaan antar teman, yaitu menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Gambar ketujuh menggambarkan seorang anak yang mengacungkan tangan saat jam pelajaran untuk mengemukakan pendapat yang mencerminkan sikap adil.
Gambar ke-8 menggambarkan adab sopan santun seorang anak terhadap orang tua, yaitu mencium tangan sebelum bepergian. Sahabat cerdas, gambar pertama sampai ke-8 tersebut menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua. Perilaku yang sesuai dengan sila pertama antara lain gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Sedangkan perilaku yang sesuai dengan sila kedua yaitu gambar keempat, 5, 6, 7, dan 8. Sahabat cerdas, contoh lain perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 Pancasila antara lain: pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan rajin beribadah sesuai agama yang dianut. Kedua, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama dengan cara memberikan kebebasan penganut agama lain menjalankan ibadahnya. Dan ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kemudian contoh lain perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila antara lain: pertama, membantu korban bencana alam, misalnya dengan memberikan sumbangan dana. Kedua, saling menyayangi antar teman dengan cara menolong semampunya apabila dibutuhkan. Ketiga, tidak membeda-bedakan derajat manusia yang satu dengan lainnya dengan cara bergaul dengan semua teman. Tadi sudah disimak video penjelasan tentang contoh-contoh pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Ya, sudah diberikan contoh oleh videonya tadi, sekaligus ada gambar-gambarnya. Nah, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi, contoh sikap-sikap yang terkait dengan sila 1 itu apa? Contohnya, tadi ada yang mencatat contoh yang sila-sila pertama itu apa saja? Kira-kira yang berkaitan dengan apa? Sesuai dengan video penjelasan kita tadi. Ya, ada yang ingat? Ada yang mencatat? Malik? Erik? Sila pertama dulu tadi apa yang dicontohkan? Ada gambar tadi. Kita menentukan gambarnya. Coba yuk. Jepra? Bapak? Contohnya tadi apa di videonya? Belum dapat ya? Saling menghormati. Apa videonya terlalu cepat ya? Kita ulang ya. Perhatikan baik-baik. Tapi tidak hanya mengamati. Kalau kalian hanya mengamati, nanti ada informasi yang tidak dapat. Jadi perlunya mencatat juga. Walaupun lewat video, kalian juga harus mencatat ya. Kita ulangkan kembali videonya. Jangan sampai tidak dapat informasinya ya. Yang kita pelajari contoh-contoh. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum Contoh-contohnya yang wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, Ya, dan kalau pembelajaran itu kedua. semangat belajarnya. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Sahabat cerdas, sikap teman-teman Edo sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila: membantu teman yang sakit,
merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua Pancasila. Nah, itu udah ada tuh. Oke, kita lanjut ya. Sahabat cerdas, tentu kalian sudah hafal bunyi sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa antara lain takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, Ya, toleransi dan agama, kerukunan antar umat beragama. kerukunan antar umat beragama. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain Nilai-nilainya persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, kerukunan antar umat beragama, dan perdamaian. tentang perdamaian. Nah, sekarang baru contoh-contohnya. Sahabat cerdas, sekarang ambillah beberapa gambar berikut. Gambar pertama mencerminkan seorang pemuka agama Hindu dan Islam yang saling menghargai dan menghormati. Gambar kedua menggambarkan memberikan bantuan kepada orang lain tanpa memandang status perbedaan keyakinan. Gambar ketiga menunjukkan seseorang beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak Gambar mencampurnya. keempat menggambarkan rasa solidaritas dan kemanusiaan antar teman, yaitu menjenguk teman yang sedang sakit. Iya. Gambar kelima menggambarkan sebuah kelompok yang sedang berdiskusi serta mengemukakan pendapatnya. Gambar keenam menggambarkan solidaritas dan kemanusiaan antar teman, yaitu menolong teman yang sedang mengalami kesulitan. Ya, ingat Gambar gambarnya. ketujuh menggambarkan seorang anak yang mengacungkan tangan saat jam pelajaran untuk mengemukakan pendapat yang mencerminkan sikap adil. Nah, dari 7 gambar tadi kita masukkan mana Gambar yang sila kedelapan utama, menggambarkan mana ada sila sopan santun seorang anak terhadap orang tua, yaitu mencium tangan sebelum bepergian. Semangat. Sahabat cerdas, gambar pertama sampai ke-8 tersebut menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua. Perilaku yang sesuai dengan sila pertama antara lain gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Sedangkan perilaku yang sesuai dengan sila kedua yaitu Jadi tadi gambar pertama itu apa? Ada pemuka agama saling berteman. Gambar kedua tadi ada ia saling memberi. Gambar ketiga dia apa? Menjenguk teman yang sakit. Yang ketiga ya. Yang keempat menjenguk teman yang sakit. Betul tadi gambarnya. Betul ya. Yang ketiga gambar. Ada yang masih ingat tadi gambarnya? Yang ketiga Elsa menolong temannya ya. Jadi kesimpulannya tadi adalah pengamalan sila pertama dan sila kedua itu, yang pertama sila pertama itu terkait dengan toleransi beragama. Kemudian apa lagi? Membantu walaupun berbeda. Yang ketiga apa tadi? Ayo, ada yang nyatet? Sila pertama tadi berhubungan dengan apa? Kerukunan beragama. Sedangkan sila kedua apa? Berhubungan dengan sikap-sikap atau perilaku kita yang berhubungan dengan kemanusiaan. Contohnya apa perilaku kemanusiaan itu? Tadi membantu teman yang sakit.
sikap sila 1, sila kedua? Sudah bisa bedakannya? Sudah bisa? Mana suaranya? Sudah bisa belum? Bisa. Membedakan sikap atau contoh sikap sila 1 dan sila kedua sudah bisa? Sebelah sini sudah bisa? Sudah. Berarti kata kuncinya adalah sila 1 itu berhubungan dengan agama dan toleransi. Sila kedua itu tentang kemanusiaan. Oke, terima kasih. Sekarang bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut? Mari kita mengamati lagi. Nah, ya kita lihat pendapat kalian tentang permasalahan, bukan gambar berikutnya, maaf ya, Pak. Ini salah ya. Lihat. Apakah kalian pernah melihat kejadian ini? Pernah melihat? Oke, ada 3 gambar di sini. Satu lagi mana tidak muncul? Bim Salabim. Bim Salabim. Nah, dari 3 gambar ini, coba siapa yang pernah melihat gambar 1 pernah melihat nggak di sekolah kita? Tanaman itu kenapa? Layu atau hampir mati. Oke, ada di sekolah kita? Ada dong ya, di depan kelas kita. Gambar yang kedua, yuk angkat tangan. Dani, apa Dan? Tanaman yang kering. Wah, dari mana tahu kalau kering? Daunnya kecok. Ya, hampir mati. Nah, yang ketiga, merusak, menendang tanaman ya, ya. Nah, jadi apakah ya sudah ada gambar yang pertama tanamannya mati, tanaman yang kedua itu adalah yang kering, dan ada yang tanamannya yang dirusak. Kita lihat jawab pertanyaannya. Kita jawab pertanyaannya. Apakah yang ada di gambar tadi adalah perbuatan yang baik? Tidak. Terus, kenapa tidak? Yang mana yang tidak baiknya? Yang tendang tanamannya. Sebenarnya 3-3-nya tidak baik ya, membiarkan tanaman. Baik. Terus yang kedua? Adakah gambar tersebut? Ada kaitannya dengan pengamalan sila Pancasila? Ada. Ada. Sila keberapa tadi? 2 tentang menyayangi tanaman. Ada berarti kaitannya ya. Berarti kita tadi sudah mengamalkan belum gambar tadi sila kedua? Sudah mengamalkan gambar tadi? Sudah mengamalkan sila Pancasila? Gambar yang tadi kita lihat. Yang tanamannya mati, diinjak. Tidak mengamalkan ya, karena merusak. Yang Pancasila ajarkan itu bagus sekali. Lanjut. 3. Apakah tumbuhan boleh dibiarkan mati atau rusak? Tidak. Boleh tidak? Kenapa tidak boleh? Adi, kenapa nak? Kenapa? Kok kita kan lagi belajar. Gak boleh ya. Kenapa? Ada masalahnya? Nah, makanya perhatikan ya. Jadi kita lagi belajar ya. Nah, kita kan lagi belajar sila Pancasila. Saling menghormati sesama manusia. Apalagi itu hewan saja kita sayangi, tumbuhan aja kita sayangi ya, masa sesama teman? Ya, nanti sudah berdamai dulu, yuk kita belajar dulu ya. Tidak ada ribut lagi ya. Oke, murid baik ya. Oke, Ardi dan Raka. Rangga, baik ya. Oh, serupa ya, sudah tua ya. Oke, jadi tidak boleh ya dibiarkan rusak. Menurut kalian. Nah, 1 ya. Yang kedua, apa penyebab masalah itu bisa diatasi atau tidak? Apa solusinya? Sekarang saatnya kita berdiskusi menyelesaikan masalahnya. Silakan berbagi kelompoknya seperti yang sudah kita bagi kemarin. Silakan kelompoknya duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ada Elsa, Gita, Rangga, Firman, Malik, dan Dipal. Coba balik ke tempat duduknya. Yuk, bentuk
masuk tadi di kan? Ya ada kan? Ya oke. Terus kelompok 2 ada Salwa, ada Alika, ada Deva, Hafiz, Faris, dan Alif. Ya silakan di tempat duduknya. Nah, ingat ya, kelompok 4 ada Fitri, ada Diza, ada Rafa, Aska, dan Ardi. Kelompok 4 Kaila, Raisa, Dani, Erik, dan Rehan. Nah, bagus sekali kelompok Erik ya, sudah dekat ya membentuk kelompoknya. Oke, sekarang siap-siap kita akan cukup? Ya, bisa di sini aja. Nah, bisa. Firman di sini, Man. Bagus sekali ya. Bagi kelompoknya rapi ya. Saya suka kalau anaknya tertib ya. Luar biasa. Oke, tidak ada ribut lagi. Kelompoknya sudah dibagi. Nah, oke. Sudah siapkah kau hari ini? Siap. Nah, tadi kita sudah ada gambar tentang tumbuhan. Sekarang tugas kelompok kalian. Nah, ya, dari gambar ini kalian nanti akan menentukan permasalahannya apa. Ya, dengan diskusi, kemudian penyebabnya apa, kemudian baru kalian harus mencari solusinya dari masalahnya tersebut. Diamati dulu dan diskusi ya. Nah, hasil diskusinya kalian tuangkan ke dalam LKPD. Nah, LKPD-nya satu kelompok satu. Coba biar dia. Ini untuk kelompok Erik. Ini untuk kelompok Erik. Ingat ya, ini diskusi berembuk. Ini kelompoknya Malik, kemudian sana saya bagikan juga LKPD-nya, kelompok Aska dan Afa dan teman-teman, kelompoknya Deka, Salwa. Apa saja yang harus kalian kerjakan hari ini? Oke, perhatikan LKPD-nya dan gambar ya. Dari gambar di layar, kalian harus lihat, baca petunjuknya ya. Bersama kelompokmu, amatilah gambar yang disajikan oleh Sondori di layar. Kemudian, analisislah tentang permasalahan yang terjadi. Dari gambar ini masalahnya apa yang terjadi? Oke, yang ketiga, diskusikan dengan kelompokmu tentang apa penyebabnya, penyebab masalah tadi. Kemudian, apa solusinya yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Dan rincikan bahan dan alatnya. Kemudian tentukan waktunya. Waktunya kita tentukan 1 minggu ya. Jadi dimulai kali ini. Coba lihat. Yang pertama nomor 1 itu mengidentifikasi masalah. Kalian tulislah masalahnya apa dari gambar ini. Paham? Bisa ya? Kemudian 2. Menganalisis penyebabnya. Pak Dodi, boleh tak penyebabnya lebih dari 1? Boleh. Oke, ya, ada. Kemudian kalau 1 saja Pak Dodi, silakan. Kemudian menurut buku, artikel atau YouTube, nah kalian tulis dulu. Menurut kalian penyebab masalahnya apa? Setelah itu nanti di rumah, setelah pembelajaran, kalian boleh mewawancarai guru kalian. Apa penyebab masalah itu? Nanti ditambahkan ya. Atau di rumah kalian mencari di buku apa penyebab masalah yang ini. Paham sampai sini? Ya. Sekarang ditulis dulu penyebab masalahnya menurut kelompok kalian. Menurut pengamatannya penyebabnya apa? Nanti di rumah baru melakukan wawancara atau setelah pulang sekolah menemui gurunya, wawancarai apa penyebab masalahnya. Oke? Nomor 3. Baru dari penyebabnya kalian tentukan solusinya. Kalian harus membuat produk yang dapat menyelesaikan masalahnya. Ya?
membuat produk, membuat proyek yang kalian rancang agar bisa menyelesaikan masalah ini. Makanya masalahnya harus benar dulu ya, identifikasi masalahnya, baru membuat produknya. Yang keempat, rancangannya yang harus dilakukan. Nama proyek kalian apa? Nama produknya apa? Harus diberi nama produknya. Ya, kalau dia alat, alat untuk apa? Kalau dia berbentuk peringatan tentang apa? Harus dibuat nama ya produknya ya dari kelompok kalian. Kemudian bahannya itu apa? Ya, bahannya apa saja? Satu, apa yang diperlukan? Alatnya apa? Alat itu contohnya perlu gunting tidak kalian? Perlu paku tidak? Perlu seumpama semen tidak? Itu namanya, itu bahan. Kalau alat itu gunting, kemudian mungkin penggaris, pena, itu namanya alat. Oke? Kalau bahan apa? Ya, kalau bangun berarti semen. Ya, kalau menggambar berarti kertas. Kalau kalian membuat makanan berarti terigunya. Itu namanya bahan. Oke? Yang kelima, yang C alatnya sudah. Tanggal mulainya, berarti tanggal mulainya dengan dirancang waktunya. Waktu mengerjakannya, kita ambil waktu 1 minggu ya untuk mengerjakan proyeknya. Berarti tanggal dimulainya kita tulis hari ini. Dan selesainya kira-kira kelompok kalian selesainya berapa? Sir, kami menargetkan 3 hari. Silakan ditulis tanggal berapa 3 hari. Pak Dodi, kami 1 minggu soalnya proyek kami gede. 1 minggu ya, berarti hitung tanggalnya. Kalau ini tanggal 19 seumpama, itu 3 hari, 20, 21, 22 selesainya. Target selesainya. Paham? Tanggal mulainya berapa? Targetnya berapa? Oke nak ya? Paham ya? Terus, udah selesai. Kalian rancang dulu, diskusi dengan kelompoknya, nanti dituangkan ke dalam LKPD yang sudah Pak Dodi siapkan dan bagikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk pengisiannya? Tidak ada? Wah, keren ya kelas Pak Dodi ya. Mari ada tanya nak untuk mengerjakannya nak. Wah beda. Oh iya ya. Pinter Malik ya dia. Kalau ada kendala harus nanya nak ke gurunya. Pak, LKPD kami beda. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan kelompok Deka tentang pengisian ini nak? Senyum dong. Nah, kan ganteng ya. Kalau senyum ya. Masa belajar cemberut? Nanti cepat tua, mau tua? Ya, mau muda terlalu? Makanya harus bahagia. Ada pertanyaan? Ya, jadi silakan bekerja. Saya kasih waktu 15 menit. Lain juga. Waduh, lain juga ya. Untuk ada Malik si penyelamat kita ya. Lain juga, itu benar. Lain juga ya, maaf ya. Kalau nggak lihat tadi ya. Ya, nah itulah dirancang. Silakan nak bekerja dari sekarang. Bekerja dari sekarang di isi. Lain juga. Ya, semuanya berdua. Coba, ada yang tulis, ada yang mengasihkan pendapat. Dimulai dari yang dulu. Dimulai dengan masalah yang terjadi. Masalah apa ini? Pilih. Menurut kalian permasalahan di gambar kita ini apa? Oke? Silakan berdasarkan pengamatan kalian. Ya? Bisa? Baik, kami kerjasamanya ada. Iya ini di titik-titik. Di titik-titik nak ya. Ya, harus menentukan masalahnya dulu dari gambar kita. Masalahnya dulu, masalahnya apa? Pilih satu dong. Ya, nanti kan ada kalian kalau dari masalahnya baru menentukan solusinya. Sudah menentukan masalah? Sudah menentukan masalah? Ya kita sama-sama. Tapi kalian diskusi. 15 menit ya.
Ya. Diskusi. Ya, bagus. Sudah sampai mana? Ya, apa diisi aja dulu, nanti ini diisi. Kalau sudah nyari di internet yang penyebab masalahnya apa, ini isi dulu pendapat kalian. Nanti dibuktikan dengan kalian mencari juga di rumah dan wawancara. Ya, penyebab masalahnya. Oke, identifikasi masalah apakah sudah selesai? Sudah menentukan masalahnya? Baik. Kalau bagian kelompok yang sudah, langsung ke penyebab masalahnya. Diskusikan penyebab masalah kita ini apa. Ya, penyebab masalah kita ini apa? Penyebab masalah kita ini apa ya? Boleh tidak satu penyebabnya? Ini penyebab masalahnya. Kalian buat dulu. Nah, ini dulu, nanti dulu kalian harus bertanya kepada gurunya. Nanti ketika pulang sekolah ditanya, Bu, ini penyebab masalah ini apa? Ini kalau kalian mencari di internet bahwa penyebab masalah apa aja dalam internet. Terus ini menurut wawancara dengan guru. Nah, nanti boleh bertanya ke guru dia siapa, ya. Ini tulis dulu pendapat kalian. Penyebabnya apa? Penyebab masalahnya. Baik, Pak. Ini penyebab masalahnya. Kalian tulis di sini. Ini pendapat kalian dulu. Nanti kita pulang sekolah, baru ditanya ke salah satu guru di sini. Penyebab masalah mana? Masalah ini kan, nanti kita boleh ujian, boleh bermasam, boleh berbagi. Nanti penyebab masalahnya apa? Penyebab masalah ini. Penyebabnya apa ini? Oke? Nanti samakan ya, hal-hal yang sama baru menjadi solusi. Oke? Oke, dan ini juga dari buku kalau dari ini dulu pendapat kalian dulu. Menurut kalian penyebabnya apa? Oke? Kenapa? Kelompok ini apa? Ada masalah? Ini nanti kalau kalian mencari di rumah, di internet, ini masalah penyebab masalah ini menurut atau kalian boleh penyebab masalah itu di Google, penyebab masalah itu. Nah, sekarang saat ini pendapat kalian saja ya, pendapat kalian saja. Oke, ya, tidak apa-apa ya. Oke, diskusi ya, berarti benar-benar bekerja. Ada masalah? Nah, kalau sudah mengidentifikasi penyebabnya, apalagi lanjutnya? Solusinya. Ingat, solusinya kalian harus membuat proyek atau produk untuk menyelesaikan masalahnya. Silakan. Harus membuat produk atau proyek untuk menyelesaikan masalah kita ini. Hah? Penyebabnya dulu.
Kira-kira. Tidak, saya yang paham. Nah, gitu ya cara menyelesaikannya ya. Yuk, kok malah main. Ayo gimana temannya diskusi sama-sama. Bagus. Ya, ini babnya dulu. Di sini aja. Ini kualitas. Ya. Ada kendala? Ada. Kalau sudah menentukan solusi, apalagi bahan dan alatnya harus ditulis. Produk kalian itu produk apa? Ditulis bahan dan alatnya. Silakan ditulis. Masker apa? Coba ini pindah sini coba. Bisa. Apa pindah ke tadi? Nah, pas apa? Nah ya. Kita diskusi, jangan main dulu ya. Nanti nggak dapat ilmunya. Nanti tidak bisa menyelesaikan masalah dengan produk ya. Nah, ya sekali bagi teman-temannya. Ya betul, bahannya alat gunting alat tuh yang membantu kita untuk mengolah bahannya. Kalau buat pempek itu apa? Untuk sagunya kita butuh panci itu alat. Sagu itu bahan. Nah, sama kayak yang akan kalian buat. Nah, betul. Ya. Ya, bagus. Ya, Ali berarti dia bahan. Nah, ya, Ali masuk ke bahan. Satu aja. Solusi dari kalian satu aja. Iya, produk kalian satu aja. Yang keempat untuk menyelesaikan masalah ini. Oke? Satu aja. Nah, kalau sudah tahu solusinya, baru alatnya dan bahannya. Kalian mau buat apa tadi? Rahasia. Baru tuliskan alatnya dan bahannya. Oke, siap? Bahannya dulu apa? Yang utamanya apa? Itu bahan. Kalau mau ini dari yang mana? Ya, ini oke, yang ini tanggal pekerjaan proyeknya dimulai kapan hari ini ya, dan target selesainya harus ditulis. Target selesainya ditulis. Kenapa? Hari ini ya, tanggal 16. Dimulainya target kalian boleh mau 1 minggu, tapi tidak boleh. Kira-kira produknya akan selesai kapan? Tidak boleh terlalu lama, ya. Terlalu lama nanti nggak selesai kita belajarnya ya. Harus menargetkan selesainya. Harus membuat jadwal mengerjakannya ya. Dikerjakan awalnya hari ini, nanti selesainya bikin target. Awal 1 minggu, kalau 1 minggu dihitung tanggalnya hari ini. Kalau minggu kan 7 hari, berarti dihitung ini 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 berarti deadline
mengerjakan itu waktu terakhir mengerjakan. Ya, ditulis pulangnya. Kenapa? Iya, Juni 2023. Apakah sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah merancang proyeknya? Rancangan proyeknya sudah selesai? Sudah kelompok Elsa, bagus sekali. Yuk kita tunggu kelompok lain. Kita tunggu kelompok lain. Sudah selesai? Bagus sekali, luar biasa ya. Pahamnya? Setelah ini kita akan presentasi ya. Presentasi satu kelompok. Siap-siap. Ada kendala? Iya, gini aja. Nanti balik baca misalnya, baca penyebabnya, solusinya, Firman bacakan bahan alatnya, si ini bacakan, Firman bacakan tanggal mulai. Oke, bisa? Ya itu berapa lainnya? Oke, sudah? Siap-siap, setelah ini kita akan presentasi, dibacakan rancangan proyeknya ya. Siap? Ya, apa sudah? Ya sudah. Bagus sekali. Dilingkari aja, dilingkari. Udah? Ini kalau kalau dia bagi sini. Oke, sudah? Baik, sebelum memulai presentasi, kita akan bermain game dulu ya. Nah, karena kelompok Elsa dan kelompok Salwa duluan, berarti kita akan bermain dengan kelompok Elsa dan Salwa. Silakan maju kelompok Elsa dan Salwa. Kelompok Elsa di sini, kelompok Salwa di sana. Silakan nak. Ayo maju kelompoknya, kita bermain dulu. Kelompoknya Elsa di sini. Nanti kan setelah lagunya selesai, kelompoknya di sini, kelompok Elsa di sini. Mari ke sana. Setelah lagunya selesai, harus membentuk garis. Kalau lagunya diputar, kalian harus menari. Paham? Jangan digeser nak mejanya. Oke? Paham instruksinya? Nanti kalian akan mengeja secara bergiliran. Lagunya main, kalian menari. Setelah lagunya berhenti, harus membentuk baris dan mengeja kata secara bergiliran. Oke, siap. Belum berbaris. Ya? Siap? Jangan cepat. Ayo,
kelompok Depra. Manusia. Kelompok Depra kalah 2-1. Satu lagi ya, biar tahu pemenangnya ya. Kata yang kedua, yuk siap. Ayo, oke, kata yang ketiga mau dimulai dari kelompok Elsa. Pancasila. Oke. Pemenangnya kelompok Elsa. Oke, silakan duduk ya. Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih ya. Good job. Itu melatih kecepatan berpikir ya dan konsentrasi. Nanti kita lanjutkan lagi di lain kemudian hari. Sekarang sudah siap kelompok Elsa untuk presentasi? Oke, presentasinya adalah menjelaskan tentang proyek yang kalian rancang. Silakan kelompok Elsa maju ke depan. Semuanya, silakan ya, presentasi dulu. Oke. Berprestasinya harus ada pembukaan dulu ya. Kami dari kelompok berapa? Jawab silakan. Silakan yang lain ingatkan. Pembukaan dulu kami dari kelompok berapa? Teman-teman, silakan jelaskan tentang proyek kami. Masalahnya dulu. Menurut kelompok kami, oke, terus kemudian masalahnya tanaman rusak. Penyebabnya? Oke, terus? Ya, kelompok kalian solusinya apa? Ini satu dulu kelompoknya. Solusinya apa? Elsa, solusi kelompok kalian apa? Satu. Membuat jadwal piket. Oke, lanjut. Bahannya coba jelaskan bahannya. Pak? Baik, alatnya? Teman-teman. Lab, gunting, spidol. Baik, sekarang terakhir. Tanggal mulai pengerjaannya kapan? Kelompok ini proyeknya akan dimulai. Oke, dimulainya mereka mulainya 15 Juni ya. 16 ya. 16 kayaknya ya. Hari ini ya. Terus deadline terakhir proyeknya target mereka selesai kapan coba? Berapa? 18 Juni. Oke, terus ditutup yuk. Demikianlah presentasi. Oke, terima kasih ya. Oke, silakan dulu. Nah, jadi teman-teman, anak-anak, tadi kelompok Elsa sudah mencontohkan presentasi tentang proyeknya. Punya kalian juga harus sama. Ada bahan dan sebagainya, ada deadline-nya. Oke, paham sampai di sini? Paham ya, proyeknya sudah ditentukan? Sudah ditentukan proyeknya? Sudah ditentukan proyeknya? Baik, kalau sudah, sekarang kita lihat ke layar lagi. Oh, ini? Ini ya, ya. Baik anak-anak,
hari ini sahabat ini ngomongnya ribet ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Hari ini kita belajar apa saja? Katanya Erik. Apa Erik? Kita belajar apa Erik hari ini? Patung Pancasila. Terus merancang produk, masalah tanaman. Yo, intinya apa? Habis? Bagus, kata ini kita hari ini belajar tentang patung, kemudian belajar tentang tanaman. Ada yang mau menambahkan? Apakah setuju dengan Erik? Kesimpulan kita hari ini belajar apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Firman, apa nak belajar apa nak hari ini kita kesimpulannya? Dari pagi sampai sekarang kesimpulannya belajar apa kita? Sila-sila pengamalan sila Pancasila. Terus? Ayo, tidak usah malu. Besar suaranya? Keragaman. Oke, ada yang mau menambahkan? Contoh lain. Malik. Apa? Masalah tanaman, apakah kita membahas masalah tanaman? Ayo tadi, siapa yang bisa? Depa? Ayo kasih anak. Kata, ya Ardi. Nah, berarti Ardi kalau tidak bisa menyimpulkan, berarti tidak ingat belajar apa hari ini. Oh, apa? Ya, belajar apa kita hari ini? Pancasila, sila keberapa? 1 dan Pancasila itu belajar tentang apanya? Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Oke, jadi pertama kesimpulannya kita hari ini belajar tentang contoh pengamalan sila pertama dan kedua. Ada lagi, satu lagi yang terakhir kesimpulannya. Fitri, Kaila, yuk kesimpulannya satu lagi nak. Proyek kita tuh untuk apa? Menyelesaikan permasalahan terkait pengamalan sila kedua Pancasila. Kita coba ulangi lagi kesimpulannya. Kita hari ini belajar yang kedua, merancang proyek untuk menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Terima kasih. Sekarang saudara kenanya, jawabnya harus semangat ya. Menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah pembelajaran hari ini seru? Apa yang bagian mana yang paling kalian sukai? Waktu belajar Pancasila, waktu di pembelajaran mana kalian sangat suka? Pancasilanya. Bagian mana yang kalian sukai? Pancasilanya. Tidak ada yang jawab waktu main game? Tidak ada. Tidak seru? Bagian mana yang menurut kalian yang kurang seru dari awal sampai akhir? Seru semua? Weh. Nah, itu baru seru dia. Tidak ada yang tidak seru hari ini? Tidak ada seru? Seru semua? Oh, baik. Nah, kalau sudah ada kesimpulan yang tadi sudah kita buat bersama-sama, sekarang kita masih punya waktu untuk mengerjakan latihan soal. Oke, mana ketua kelasnya? Coba bantu Sabrina. Bagikan soal latihannya ke teman-temannya. Ini soal mandiri ya, jadi menjawabnya sendiri. Bagikan satu orang satu. Nah, terima kasih. Dijawab sesuai dengan penjelasan di video tadi ya. Satu orang satu. Satu orang satu.
Silakan ditulis nama, dijawab soalnya. 3, 4, 5. Oke, terima kasih Pak Ketua Kelas yang baik. Silakan kerjakan Nak. Tulis nama. Kelas 6 dong, 6B ya. Itu kelas 6B. Masa kita perlu kelas 4? 6B dijawab dengan teliti ya. Berdasarkan video yang sudah kita tonton, penjelasan dari temannya tadi. Ya nama kalian. Ini nanti nilainya untuk sablon nilainya. Tanggal 16 kan? Tanggal 16 ya. Hah? Kelas 6B. Kelas 6B. Kita kelas 1 kelas saya. Mau naik? Mau naik kelas nggak? Ya, baik, silakan kerjakan dengan baik. Walaupun duduknya berkelompok, tidak diskusi ya. Tidak diskusi, kita diskusinya sudah selesai. Oke, LKPD-nya kalau diambil ya, satu diambil ya, LKPD-nya tadi mana? Oke, kelompoknya. Itu poinnya, kalau kalian benar poinnya 20. Nanti akan 100 kalau benar semua. KPD-nya sudah selesai. Harus diisi. Adanya beta. Iya, ya, sesuai dengan video Bapak tadi kan. Coba nomor 1, tuliskan 3 contoh perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila pertama. Apakah itu mudah? Ada tidak kita belajar tadi? Oh, easy ya. Mereka lagi harus kita. Jawab yuk. Baik, sambil mengerjakan kita baik, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai ya? Ya. Baik, asal minta Firman, coba dikumpulkan di Firman. Lembar jawabannya dikumpulkan ke Firman. Coba bantu Firman. Bantu Pak Dodi mengumpulkan lembar jawabannya. Oke, sama Firman ya. Ya, kasih yang Firman ya. Ya.
untuk pembelajaran kita akan berdoa dulu ya Pak Ketua kelas ya, nanti akan dipimpin oleh Ketua kelas kita. Nah, kita dulu berdoa. Sebelum berdoa, Pak Dodi akan sampaikan bahwa untuk pembelajaran berikutnya di rumah silakan belajar atau mencari informasi tentang bagaimana mengerjakan proyek kalian ya, bagaimana cara mengerjakan proyek yang baik dan benar. Oke, silakan Pak Ketua, kita berdoa dulu nah, untuk menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Semuanya ya. Hati-hati di jalan. Oke, silakan keluar. Ya, keluar. Selamat